Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai alat pendeteksi keberadaan manusia otomatis berbasis mikrokontroller Arduino Uno dengan menggunakan sensor passive infrared untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah mikrokontroller dan mikroprosesor. Di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama saya, Feli Handika Putri. Yang kedua ada Putri Nabila. Yang ketiga Faroh. Dan yang keempat Erina. Next. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai abstrak dari penelitian ini adalah disusun untuk merancang suatu alat pendeteksi keberadaan manusia yang dimana alat tersebut digunakan untuk sebagai pengaman atau sistem pengawasan hunian maupun perusahaan. Alat ini dibuat untuk menggabungkan Alat ini dibuat dengan menggabungkan 3 sensor, yaitu Arduino Uno sebagai program, sensor peer sebagai input, dan buzzer sebagai output. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi pergerakan, kemudian akan memberikan respon sinyal yang berupa alarm bunyi yang akan menandakan adanya keberadaan manusia. Alat ini dapat mendeteksi dengan jarak kisaran 1-4 meter. Metode analisis ini digunakan untuk menggunakan perangkat lunak software dengan mengumpulkan data primer yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Next. Presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang introduction, kemudian ada problem, hipotesis, theoretical, methodology, implementation, result, conclusion, literary review, dan penutup. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan berbagai ide kreatif yang menciptakan suatu alat baru dan yang bermanfaat. Nah, alat pendeteksi keberadaan manusia ini merupakan salah satu contoh yang menggabungkan beberapa sensor, yakni Arduino Uno, sensor peer passive infrared, dan buzzer. Alat ini berguna untuk sistem keamanan, pengawasan, dan pergerakan objek. Kemudian ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah, yakni yang pertama adalah bagaimana rancangan alat pendeteksi keberadaan manusia itu digunakan secara otomatis. Yang kedua adalah apakah sistem sensor peer dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja sensor peer untuk mendeteksi keberadaan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka dari penelitian kali ini, yaitu untuk Arduino, yaitu merupakan salah satu jenis mikrokontroller ATmega328P. Arduino Uno ini sangat umum digunakan dalam dunia elektronika dan pemrograman karena tersedianya berbagai macam itu sebagai berikut, seperti gambar yang telah kami tampilkan di samping sebelah kanan. Baik, next. Nah, di sini saya akan sekalian menjelaskan komponen-komponen yang ada pada Arduino Uno. Mikrokontroller ATmega328P ini merupakan otak dari Arduino Uno yang memiliki CPU AVR 8 bit dengan clock speed maksimum 16 MHz. Nah, Arduino Uno ATmega328P ini memiliki sejumlah pin input atau output digital dan analog yang dapat digunakan untuk berbagai program. Pin input atau output pada Arduino Uno ini memiliki 14 pin digital, diantaranya 6 pin sebagai output, pulse width modulation yang memungkinkan untuk mengontrol kecepatan motor DC atau intensitas lampu LED. Selain itu, terdapat juga 6 pin analog input yang digunakan untuk membaca nilai tegangan dari sensor atau potensiometer.
Arduino Uno ini dilengkapi dengan port USB yang digunakan untuk menghubungkan ke komputer. Kemudian untuk mengunggah program atau sketch ke papan Arduino dari pengembangan Arduino IDE. Arduino Uno ini dapat diberikan sumber daya melalui kabel USB atau adaptor eksternal dengan tegangan 7 sampai 12 volt melalui daya yang tersedia. Terdapat LED on-board yang digunakan untuk indikasi status seperti LED power dan LED indikator aktivitas saat terjadi komunikasi serial melalui USB. Ketika Arduino Uno terkoneksi melalui perangkat, memungkinkan untuk mengontrol berbagai macam sensor dan aktuator eksternal. ATmega8P ini memiliki 32 KB memori flash untuk menyimpan program, 2 KB SRAM untuk menyimpan data sementara, dan 1 KB EEPROM untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan saat daya dimatikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pasif infrared, yaitu sensor yang mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang disebabkan oleh pergerakan objek di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan dalam sistem alarm keamanan, sistem pencahayaan otomatis, atau dalam sistem penghemat energi. Keunggulan dari sensor ini yaitu sensitivitasnya terhadap pergerakan dan kemampuan untuk mendeteksi perubahan dengan cepat tanpa perlu kontak fisik dengan objek yang terdeteksi. Baik, di sini yaitu komponen-komponen sensor pasif infrared. Yang pertama yaitu pyroelectric sensor yang terbuat dari kristal, menghasilkan muatan listrik ketika terkena radiasi inframerah. Jadi ketika ada perubahan suhu sensor akan menghasilkan sinyal listrik sebagai respon terhadap perubahan. Yang kedua yaitu lensa, digunakan untuk mengarahkan dan mengumpulkan radiasi inframerah ke sensor pyroelektrik serta menfokuskan radiasi ke area yang ditentukan sehingga terdeteksi lebih akurat. Yang ketiga yaitu filter Fresnel, digunakan untuk meningkatkan sensitivitas dan presisi deteksi. Filter ini membantu mengarahkan radiasi ke sensor pyroelektrik dengan lebih baik. Prinsip kerja dari sensor pasif infrared yaitu ketika tidak ada pergerakan di sekitar sensor, radiasi inframerah dari objek akan tetap konstan dan tidak ada perubahan yang terdeteksi oleh sensor pyroelektrik. Namun, ketika ada pergerakan di dekat sensor seperti gerakan seseorang atau objek lain, perubahan suhu yang dihasilkan akan menyebabkan perubahan dalam pola radiasi inframerah yang diterima oleh sensor pyroelektrik. Sensor pasif infrared ini akan mendeteksi perubahan sebagai sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan sebagai adanya gerakan. Selanjutnya yaitu sensor buzzer. Secara umum, buzzer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan bunyi atau getaran sebagai respon terhadap suatu stimulus atau kondisi tertentu. Buzzer ini sering digunakan untuk memberikan peringatan, indikasi, atau notifikasi. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk alat dan bahan sendiri yang kita gunakan pada penelitian kali ini ada Arduino Uno sebagai program, kemudian kita menggunakan sensor PIR sebagai input dan buzzer sebagai output. Ini adalah desain alat. Ini yang pertama ada konfigurasi Arduino Uno dengan sensor PIR. Di sini ini yang putih-putih ini ada sensor PIR, ada koneksi 1, koneksi 2, dan koneksi 3. Untuk koneksi 1 sendiri ini adalah pin 5 volt. Kemudian untuk koneksi 2 ada pin ground, kemudian yang koneksi 3 adalah pin output. Untuk konfigurasi antara sensor PIR dan Arduino ini, Arduino Uno, kita yang pertama itu pin 5 volt pada sensor PIR, nanti akan dihubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino. Kemudian untuk pin ground pada sensor PIR, kita akan hubungkan pada ground Arduino. Kemudian yang terakhir untuk pin output pada sensor PIR akan dihubungkan dengan pin 2 pada Arduino Uno. Mungkin bisa di next. Kemudian selanjutnya ada konfigurasi Arduino Uno dengan buzzer. Jadi pada buzzer ini ada kabel hitam dan kabel merah. Untuk yang kabel hitam ini kita akan hubungkan ke ground pada Arduino. Kemudian
yang kabel merah kita akan hubungkan pada pin 13 pada Arduino Uno. Setelah ini selesai dirangkai, nanti sensor PIR akan bisa mendeteksi adanya pergerakan. Mungkin bisa di next. Kemudian ini ada codingan untuk Arduino IDE yang nantinya akan disambungkan ke Arduino Uno. Yang pertama kita akan mendefinisikan pin PIR ini yang tadi Arduino Uno. Kemudian untuk buzzernya kita hubungkan pada pin 13 di Arduino Uno. Kemudian untuk void setupnya diatur serial begin 9600. Kemudian tadi kan pin sebagai input, kemudian buzzer sebagai output, dan lain-lain. Kemudian untuk void loop-nya, jika digital tick-nya high, maka buzzernya juga akan high. Kemudian jika ini maka buzzer akan berbunyi. Itu artinya alat tersebut sensornya mendeteksi adanya pergerakan. Jadi saat sensor mendeteksi adanya pergerakan, maka buzzernya akan berbunyi. Begitupun sebaliknya. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk pertama yaitu adalah pengujian alat, di mana gambar yang tertera pada slide ini merupakan gambar rangkaian yang sesuai dengan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian rangkaian sebuah komponen pada gambar yang pada slide ini sudah diberikan aliran listrik sehingga lampu yang ada di Arduino menyala menandakan bahwa alat tersebut siap digunakan. Dapat dilihat ini ada lampu yang menyala berwarna hijau di sini. Kemudian pengujian sistem, pengujian dan evaluasi mikrokontroler Amiga 16 sebagai inti pengaturan data dan pengendali perangkat lain seperti sensor, PIR, buzzer, dan komponen lainnya dalam sistem mendeteksi keberadaan manusia telah dilakukan dengan fokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama, itu mendeteksi objek berkisar antara 1 meter sampai 4 meter, kemudian kecepatan pengiriman data, dan juga jenis data yang dikirim berupa teks. Selanjutnya, ini kami telah melakukan pengujian terhadap variasi jarak. Ini pengujiannya dilakukan pada jarak 1 meter sampai dengan 6 meter, di mana hasil yang diperoleh adalah pada jarak 1 sampai 4 meter, ini sensornya bisa mendeteksi, tapi ketika jaraknya lebih dari 4 meter, atau pada jarak 5 sampai 6 meter, 5 dan 6 meter ini tidak terdeteksi. Kemudian sensor yang digunakan dalam sistem ini memiliki batasan jarak, di mana sensor hanya mampu mendeteksi objek pada jarak maksimal 4 meter. Artinya, jika objek berada pada jarak yang lebih dari 4 meter dari sensor, sensor tidak akan mampu mendeteksinya. Dalam pengujian sistem, variasi jarak dari 1 hingga 6 meter telah dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa buzzer akan berbunyi ketika objek berada pada jarak maksimal 4 meter sesuai dengan batasan jarak maksimal pada sensor ini. Ini menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan syarat batas yang telah ditetapkan untuk sensor dan memberikan respon yang sesuai dengan perubahan jarak objek dari sensor. Dengan demikian, pengguna dapat mengandalkan sistem untuk memberikan peringatan ketika objek berada pada jarak sesuai dengan kebutuhan atau batasan yang telah ditetapkan. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan variasi jarak, yaitu jarak 1 sampai 6 meter, yang kedua ini kita mencari tahu waktu lamanya sensor atau sistemnya itu mendeteksi keberadaan manusia. Di mana jarak yang kami gunakan ini sama, masing-masing ini 1 meter, kita lakukan pada tanggal yang sama, dan ini bisa dilihat bahwa terdapat delay, di mana ini antara 1 detik sampai dengan 2 detik. Saat sistem dijalankan, terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pesan ke serial monitor ketika sensor mendeteksi adanya gerakan manusia. Hal ini menyebabkan buzzer tidak langsung berbunyi setelah sensor mendeteksi gerakan manusia. Buzzer baru akan berbunyi setelah pesan dikirim ke serial monitor. Untuk penjelasan ini nanti akan kami jelaskan lebih lanjut menggunakan video nanti di akhir penjelasan ini. Kemudian pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur beberapa cepat mikrokontroler merespon
perubahan yang terdeteksi oleh sensor PIR. Waktu respon yang cepat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat mendeteksi kehadiran manusia secara akurat dan secepat mungkin untuk memberikan peringatan atau respon yang tepat waktu. Dengan demikian, pengujian bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan mengatasi keterlambatan tersebut, dan untuk memastikan bahwa keterlambatan tersebut dapat diminimalkan agar respon sistem menjadi lebih cepat dan efektif. Kemudian setelah kita melakukan penelitian, saran yang kita miliki adalah yang pertama untuk mempertimbangkan untuk menambahkan sensor keamanan tambahan yang dapat mendeteksi kondisi berpotensi berbahaya atau kegagalan sistem. Kemudian yang kedua menambahkan komponen lain agar keamanannya semakin baik dan memiliki komponen alat yang lebih berkualitas lagi. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sensor PIR adalah sensor inframerah yang mampu mendeteksi suatu pergerakan objek. Sensor ini akan mengeluarkan output berupa logika high saat ada objek terdeteksi dan low ketika tidak ada objek yang terdeteksi. Kemudian dari penelitian yang telah dilakukan, sensor PIR ini bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia secara otomatis. Dan yang ketiga adalah sensor PIR ini memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, terutama keamanan rumah, pengendalian pencahayaan otomatis, dan penghematan energi. Untuk selanjutnya, kita akan menampilkan video alat yang kita rangkai. Pada video berikut, alat yang kita rangkai telah berhasil dibuat. Jadi, pada saat objek tersebut terdeteksi, maka pada serial monitor tersebut ada keterangan, ada orang. Jika tidak ada yang terdeteksi, maka keterangan pada serial monitor tidak ada orang. Dan pada video tadi kita juga bisa melihat saat ada pergerakan terjadi delay selama 1-2 detik seperti yang ada di pembahasan tadi. Mungkin itu dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.